Ikuno dengan wajah serius menyuruh bocah pirang itu mendengarkan. Leo menatapnya balik dengan sorot yang sama tegang. Ikuno menegaskan bahwa mereka sedang membahas betapa kejam dan liciknya iblis yang mengancam keluarga Leo. Leo juga tadi mengatakan jika iblis itu dikalahkan, kedamaian akan kembali ke keluarganya, begitu? Leo mengangguk, membenarkan ucapannya itu. Ikuno terlihat berpikir sejenak, lalu bertanya, jadi apa hubungannya Seiichiro dengan semua ini? Leo tampak bingung, namun kemudian balik bertanya, apakah Ikuno mengenal iblis itu, Kitano Seiichiro? Ikuno mengiyakan. Leo pun menegaskan bahwa dialah iblis yang sejak tadi ia bicarakan. Iblis Kitano Seiichiro dengan kulit manusia dan wajah iblis. Ikuno dengan wajah bingung memastikan lagi, jadi Seiichiro itu iblis. Leo menjawab dengan nada tinggi, ia adalah inkarnasi dari setan, iblis keji dan hina dari kota Hekiko. Ikuno tampak keheranan, ia tak pernah tahu kalau Seiichiro adalah seorang iblis. Di sisi lain, ia mengakui insting bertarung Kitano memang terasa melampaui kemampuan manusia. Sementara itu, Leo hanya terdiam, menatap Ikuno yang bergumam sendiri. Ia lalu memotong dengan sopan, menanyakan bagaimana Ikuno bisa mengenal Kitano. Ikuno yang ragu, dan dengan wajah malu-malu menjawab bahwa mereka berteman. Leo sontak berteriak tak percaya. Ia memastikan lagi, apakah Ikuno berteman dengan iblis? Apa maksudnya dengan itu? Menurutnya, teman adalah dua orang yang terikat dalam persahabatan. Ikuno semakin malu, meminta Leo berhenti membicarakan soal teman. Namun Leo terus menambahkan dengan nada tinggi. Baginya, teman itu pulang bersama, bermain bersama, makan siang bersama, saling memberikan jus, bahkan terkadang minum dari botol jus yang sama. Benarkah? Tanya Ikuno polos. Leo tetap bersikeras, pria itu adalah iblis, pembantai, raja kehancuran. Ikuno tak boleh seperti ini. Ikuno tak boleh berteman dengannya. Leo kembali menangis, membuat Ikuno terdiam. Ikuno lalu membantah. Menurutnya, Seiichiro adalah pria yang baik. Leo membelalak, mulutnya menganga. Tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia kembali membentak, menanyakan apa yang barusan Ikuno katakan. Baginya, Kitano adalah iblis, dan mustahil disebut pria baik. Ikuno pasti tahu kenapa iblis disebut iblis. Karena iblis tak mungkin ada tanpa kejahatan. Namun Ikuno tetap yakin bahwa Kitano adalah orang yang baik. Leo tak percaya, karena menurutnya tak mungkin orang baik dipanggil iblis. Ikuno menimpali, kalau begitu, sejak awal Kitano memang bukanlah seorang iblis. Ia adalah orang baik, bukan iblis. Tapi Leo terus membentak, menolak untuk percaya. Leo kembali berkata bahwa keluarganya sedang berada di bawah ancaman sang iblis. Dan kini hanya tinggal menunggu waktu sampai keluarganya hancur. Ikuno mencoba menjelaskan, menurutnya Leo mungkin telah salah paham. Karena ia yakin Seiichiro tak akan melakukan hal semacam itu. Leo menolak untuk percaya. Ia kembali menangis, bahkan menuduh Ikuno sebagai bawahan sang iblis. Baginya, ini pasti salah satu hubungan orang dewasa yang jahat dan berdosa. Ikuno dengan pelan meminta Leo berhenti berfantasi sejauh itu. Di kejauhan, Leo terisak sedih, diliputi rasa putus asa. Meski ia merasa telah bertemu malaikat pelindungnya, nyatanya ia tetap sendirian. Keluarganya seakan sudah ditakdirkan untuk hancur. Ikuno tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya terdiam, merasakan angin sepoi-sepoi yang menerpa wajahnya. Lalu Ikuno memutuskan bahwa ia akan mengalahkan Kitano. Bukankah itu yang Leo inginkan? Tangisan Leo langsung berhenti. Ia menatap Ikuno dengan heran. Ikuno berkata, apapun alasannya, janji tetaplah janji. Sekali ia mengucapkannya, ia pasti akan menepatinya. Leo memastikan, apakah Ikuno sungguh-sungguh? Ikuno menjawab, seorang prajurit tak pernah mengingkari janji.
Leo langsung memegang tangan Ikuno, berterima kasih berkali-kali. Sambil mengusap air mata, ia yakin Ikuno adalah malaikat. Ia benar-benar merasa bahagia. Ikuno pun berdiri dan mengajak Leo berangkat. Leo tampak bingung. Ikuno menegaskan, yang perlu ia lakukan hanyalah menghajar Kitano, bukan? Sekarang, tanya Leo. Bagi Ikuno, kebaikan harus dilakukan secepat mungkin. Itu pun, kalau Leo masih ingin menyebut hal ini sebagai perbuatan baik. Leo ragu. Mereka tak punya rencana apapun. Biasanya, setelah mengetahui status musuh, mereka akan menyusun strategi terlebih dahulu. Ikuno menjawab dingin bahwa itu tak perlu. Ia akan menghadapinya langsung dan mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Leo masih ragu. Menurut orang-orang, seseorang harus mengenali diri sendiri dan mengenali lawannya. Ikuno menyuruhnya tak perlu khawatir. Ia tahu betul tentang dirinya, juga tentang lawannya. Ia sudah bilang, mereka berteman, jadi Kitano bukan lawan yang perlu ia cari-cari informasinya. Lagi pula, Ikuno memang sejak lama ingin bertarung dengannya secara serius, setidaknya sekali. Ryoko terkejut saat mendengar Ikuno sama sekali tidak datang ke sekolah hari ini. Kitano mengira Ryoko mungkin tahu alasannya, tapi Ryoko menggeleng. Saat mereka pulang bersama kemarin, Ikuno terlihat baik-baik saja. Ia tak merasa Ikuno sedang sakit. Ryoko tampak kesal. Meski sudah bilang ingin berubah, Ikuno tetap saja tak bisa lepas dari kebiasaan membolos. Ia khawatir, bagaimana kalau Ikuno sampai tidak naik kelas? Takehisa menimpali santai, siapa peduli. Kalau itu terjadi, ya sudah. Ryoko langsung marah. Menurutnya Takehisa tak berhak ikut campur, karena ini sama sekali tak ada hubungannya dengan dirinya. Lagi pula, hanya karena Takehisa mungkin akan tinggal kelas, bukan berarti ia boleh menarik orang lain turun bersamanya. Takehisa tersinggung, siapa juga yang bilang dirinya bakal tinggal kelas. Ryoko menegaskan, ia ingin semua orang naik kelas bersama. Padahal, Ikuno baru saja belajar bagaimana berteman dengan semua orang di kelasnya. Kalau sampai tinggal kelas, Ikuno harus mengulang semuanya lagi. Kelas baru, orang-orang baru. Kitano, Takehisa dan Ikuko terdiam mendengar kekhawatiran Ryoko. Mereka cukup kagum, bahkan Takehisa tak menyangka Ryoko bisa berpikir sejauh itu. Ryoko yang merasa malu segera beralasan, ia hanya tak tahan karena Ikuno selalu saja membolos. Yang lain malah menggoda, menyuruh Ryoko tak perlu malu. Di tengah keributan itu, seseorang datang dan membuat mereka semua terdiam. Ikuno dan Leo berdiri di sana, menghadang jalan mereka. Melihat itu, Ryoko dan Kitano sontak memanggil namanya. Ikuno berbisik pada Leo, ini situasinya buruk. Menghadapi Kitano saja, sudah sulit. Ditambah, Ryoko dan bocah pirang itu, ia tak punya peluang untuk menang. Ryoko yang sudah marah langsung berlari menghampiri. Leo yang melihatnya langsung ketakutan. Ikuno menanggapinya dengan santai. Ryoko terlihat sangat marah dan siap bertarung. Ini jelas akan semakin menurunkan peluangnya untuk menang. Ikuno segera menarik kerah baju Leo, lalu melempar tubuhnya ke bawah jembatan. Sambil berkata, mereka akan melarikan diri. Tubuh Leo melayang di udara, membuat Kitano dan Ryoko terkejut dan panik. Namun Ikuno langsung bergerak. Ia berlari menuruni tangga di saat tubuh Leo masih di udara, lalu menangkapnya tepat sebelum menghantam tanah. Ryoko dan yang lain hanya bisa terdiam, nyaris tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sementara itu, Ikuno dengan santai langsung kabur, berlari dengan Leo. Dari kejauhan, Ryoko berteriak marah, menyuruh Ikuno kembali. Ryoko menggeram marah. Pertama Ikuno membolos, sekarang malah terlihat bermesraan dengan pria yang lebih muda. Takehisa menimpali santai. Ia masih bisa memahami Ikuno membolos kelas, tapi dirinya tak bisa melihat jika Ikuno sedang bermesraan dengan anak yang lebih muda. Menurutnya, itu malah terlihat seperti Ikuno sedang menculik bocah malang dan menyeretnya kemana-mana. Ryoko tetap kesal. Ikuno benar-benar membuatnya naik pitam.
Ia sama sekali tak mengerti apa yang sedang dipikirkannya. Kitano terdiam sejenak lalu angkat bicara. Menurutnya, Ikuno pasti punya alasan. Ryoko bingung, tapi Kitano segera menambahkan bahwa Ikuno terlihat agak berbeda dari biasanya. Ryoko tak menyadarinya. Baginya, Ikuno terlihat sama saja. Takehisa langsung menyindir. Mungkin itu karena Ryoko terlalu sibuk marah-marah sampai tak peduli. Ryoko langsung membentak, menyuruhnya diam. Dan bertanya, kenapa Takehisa selalu mengikuti mereka. Takehisa tak mau kalah. Menurutnya, justru Ryoko lah yang mulai mencampuri persahabatannya dengan Kitano. Di tengah perdebatan itu, Ikuko menghampiri Kitano. Ia berkata bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Ikuno terlihat seperti sedang menantang mereka. Cara menatapnya seperti pada saat pertama kali mereka bertemu. Kitano hanya terdiam, mencoba memikirkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Suara kaleng keluar dari mesin vending terdengar. Ikuno memberikan sebuah minuman pada Leo. Menurutnya, tadi hampir saja. Ia tak menyangka kalau mereka sudah siap bertempur sebelum ia sempat menantang. Dan ia yakin penglihatan masa depan Kitano sangat tajam dan licik. Leo penasaran dan bertanya, siapa mereka? Ikuno menjawab, mereka adalah pengawal pribadi Kitano. Mereka melindunginya dan menghadapi bahaya yang mengancam keselamatannya. Leo kembali bertanya, apakah Kitano memiliki semacam organisasi yang besar? Ikuno menimpali, jumlah mereka memang sedikit, tapi kekuatannya luar biasa. Bahkan dalam pertarungan 1 lawan 1, semuanya tangguh. Leo mulai merasa was-was. Apakah rencana mereka akan berhasil? Setelah mendengar penjelasan Ikuno, semuanya terdengar sangat sulit. Ikuno hanya berkata, mungkin tidak akan berhasil, tapi pada akhirnya bisa saja berhasil. Leo meminta maaf karena sudah melibatkan Ikuno sejauh ini. Ikuno menanggapinya santai. Ia hanya mengingatkan, ia sudah berjanji dan tak akan mengingkarinya. Leo lalu membuka kaleng minuman, namun wajahnya meringis kesakitan. Ikuno baru menyadari, tangan Leo berdarah dan langsung bertanya. Leo menjelaskan, tangannya menghantam tanah saat terjatuh tadi. Ikuno langsung menyebutnya idiot. Itu terjadi karena Leo meluruskan tangan saat jatuh. Lain kali, seharusnya ia menutupi kepalanya. Leo langsung cemas ketika mendengar Ikuno berkata lain kali. Namun Ikuno segera memegang tangan Leo yang terluka. Ia meniupnya pelan, mencoba meredakan rasa sakit. Leo langsung tersipu, malu dengan perlakuan Ikuno. Tapi, tiba-tiba Ikuno malah meludahi luka itu, membuat Leo terdiam kaku. Ia lalu memanggil namanya, namun Ikuno malah menenangkannya, bilang Leo akan baik-baik saja. Cukup diolesi air liur, dan lukanya akan sembuh. Leo mencoba menjelaskan kalau itu bukan yang ia maksud. Namun Ikuno kembali memotong, menebak, apakah Leo tak tahu sifat desinfektan air liur? Katanya, air liur bisa menghilangkan plak di gigi. Meski ia sendiri ragu, apakah itu efektif untuk luka gores. Leo terdiam ragu, lalu memanggil namanya lagi. Ikuno langsung menanggapi ketus. Leo buru-buru bilang agar Ikuno tidak mengambil hati. Hal itu justru membuat Ikuno semakin penasaran. Dengan wajah malu, Leo akhirnya bertanya, kenapa Ikuno mau melakukan semua ini? Menurutnya, Ikuno cantik, dan semua ini terasa seperti menyia-nyiakan dirinya sendiri. Ikuno balik bertanya, bagaimana bisa? Dan memastikan kembali perkataan Leo. Leo mengurang dengan malu bahwa Ikuno cantik. Ikuno membenarkannya dengan enteng, karena ia dilatih langsung oleh ayahnya. Ia bahkan mengakui sendiri, lengkungan pukulan backhandnya memang cantik. Leo sedikit kesal dan membantah, ia tidak sedang membicarakan gerakan bertarungnya. Yang ia maksud, Ikuno sendiri yang cantik. Ikuno tertegun sedikit tak percaya. Ini pertama kalinya ada orang yang mengatakan hal seperti itu kepadanya. Leo justru mengira semua orang pasti berpikir begitu. Leo menambahkan pelan, maksudnya bukan soal gaya bertarung. Ia hanya merasa sayang, Ikuno yang begitu cantik
justru terlihat kasar dan maskulin. Ikuno malah bergumam sendiri. Orang-orang memang cenderung berhenti bergerak saat dihadapkan pada sesuatu yang tak terduga. Ini bisa dimanfaatkan dalam pertempuran. Ia berniat akan mencobanya pada Ryoko suatu hari nanti. Ikuno melanjutkan, tak ada yang bisa ia lakukan soal ini. Artinya, ia terjebak dengan wajahnya ini. Dan ia tak merasa perlu menyesuaikan kepribadian dengan penampilannya. Leo setuju, tapi Ikuno langsung memotong. Kalau Leo berpikir begitu, lalu bagaimana dengan dirinya sendiri? Penampilannya boleh, tapi cara bicaranya seperti orang Jepang asli. Ikuno mendekatkan wajahnya dan menyindir, apakah Leo bisa berbahasa Inggris dengan sempurna? Leo pun terbata tak bisa menjawab. Sambil memegang kepala Leo, Ikuno berkata, seperti itulah. Kalau setiap orang terlihat sesuai dengan kepribadiannya, hidup mungkin akan jauh lebih mudah. Ikuno lalu berbalik berkata, mungkin sekarang waktunya mereka mulai. Tak jauh dari mereka, Kitano ternyata sudah berdiri di sana. Kitano yang khawatir memanggil Ikuno, tapi Ikuno tak menjawab. Tatapannya dingin, ia langsung melangkah mendekati Kitano. Sementara di belakangnya, Leo terlihat cemas. Kitano dengan ramah menanyakan, dari mana saja Ikuno hari ini? Karena baginya, Ikuno terlihat. Ikuno tiba-tiba berlari kencang dan melayangkan pukulan ke arah wajah Kitano. Untungnya, Kitano dengan cepat merunduk, namun serangan itu tetap mengenai tubuhnya, membuat Kitano terdorong mundur dan terpojok di tiang listrik. Leo terkejut menyaksikan kejadian itu. Dengan tatapan dingin dan tajam, Ikuno berkata, sekarang Kitano Seiichiro, saatnya kita menyamakan kedudukan.